Kita ambil roti dan anggur yang ada di tangan kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Tolong ditayangkan Yesaya pasal 53. Kita akan membaca ayat ini sebagai dasar bahwa tempat kita yang tadinya bermasalah sudah diambil oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan yang bermasalah harus dihukum. Dan kita menggantikan tempatnya Tuhan, di mana kemenangan, sukacita berlimpah-limpah menjadi bagian kita. Ayatnya yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Tuhan menanggung penyakit kita. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Hari ini kita dibebaskan. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia menggantikan kita. Tuhan tadinya adalah Tuhan yang suci, sekarang jadi Tuhan yang memberontak. Karena itu dia harus dihukum, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu Petrus mengulang dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, dia mengutip ayat-ayat ini. Di dalam ayatnya yang ke-21, 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali, ya, ke dalam bahasa aslinya dikembalikan. Jadi kita dikembalikan ke tempat yang semula, seperti Adam di Taman Eden. Demikianlah kita dikembalikan ke tempat yang penuh kemuliaan. Mari kita pegang roti Tuhan, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Firman Tuhan berkata, setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingatkan aku, bukan setiap hari, setiap minggu, bahkan orang ada yang melakukan berkali-kali dalam sehari. Paulus setiap kali pergi ke satu kota, orang bukan cuma mendengar khotbahnya, tapi mereka ingin bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena setiap kali Paulus bertemu dengan orang-orang percaya, mereka selalu memecahkan roti. Kenapa? Setiap kali kita memecahkan roti, kita mengingat akan Tuhan, bukan ingat keadaan kita. Kita sadar akan kebaikan Tuhan, bukan sadar akan masalah kita. Kita sadar akan apa yang sudah Tuhan ambil dari kita, yaitu semua kegagalan, semua rasa malu, rasa tertolak. Dan Tuhan berikan kita kehormatan, mahkotai kita dengan kasih setia dan kebenaran. Dan dia mengurapi kepala kita dengan minyak. Tidak ada yang panic attack lagi, tidak ada yang mengalami psikosomatik lagi. Saudara menikmati hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Tuhan, kami mengangkat roti juga buat untuk orang-orang yang kami kasihi. Bahkan suami, istri, anak-anak yang tidak bersama-sama dengan kami, mereka disembuhkan ketika mereka sakit, mereka dikuatkan ketika mereka lemah. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, ini tubuhku yang diberikan bagi kamu. Perbuat ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, percayakah saudara bahwa roti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dan terima berkat-berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dan sudah itu yang mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apa itu perjanjian baru? Tuhan menyediakan bagi kita, Tuhan berperang ganti kita, Tuhan yang mendahului kita, aku akan. Perjanjian lama kita dituntut, engkau harus, tapi hari ini Tuhan menyediakan kekuatan, Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan kasih karunia berlimpah-limpah. Ia mengambil roti dan berkata, ia mengambil cawan, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatan ini setiap kali kamu melakukannya, kau mengingat akan aku. Berhenti sadar akan keadaanmu, mulai sadar akan kebaikan Tuhan. Berhenti bicara masalahmu, mulailah bicara kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan. Sebab setiap kali kau makan dan minum roti dan cawan ini, kau menyatakan kepada Tuhan sampai ia datang. Artinya hari ini kita menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Darah itu nyawa, nyawa itu pikiran, perasaan, kehendak. Tuhan punya pikiran masuk dalam kita, Tuhan punya perasaan menjadi bagian kita, dan kehendak Tuhan mewarnai langkah-langkah kita. Mari minum dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buat komitmen kembali lagi bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Into your hand, oh, I commit again with all I am to you.
selamat bulan baru. Saudara-saudara kita sudah ada di bulan Maret dan saya lihat saudara segar semua hari ini karena tidurnya sebulan. Tadi malam tidur bulan 2 hari, pagi baru bangun sudah di bulan Maret saudara ya. Sudah tidur sebulan tadi malam. Puji Tuhan, dan hari ini saya mau berkata rahmat Tuhan baru buat kita semua. Kasih karunia Tuhan baru, karena Tuhan tidak pernah memberkati kita dengan berkat kemarin. Setiap pagi baru, setiap hari baru, jadi jangan lewatkan berkat yang baru yang Tuhan siapkan, ambillah. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca berbalasan, tidak biasa tapi hari ini saya ajak saudara untuk membaca berbalasan dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 6, kita sampai di 6 saja dulu ya. Nanti lanjutnya, tapi saya akan baca nanti dalam TB2, saudara bisa baca sesuai dengan Alkitab yang ada atau di screen yang sudah ditayangkan. Judulnya Gua Singa, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ayat 2 silakan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel. Di sini bilang mendakwa saudara ya. Di dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun dan suatu kesalahan. Masih ayat saya ya? Sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian, di sini bilang kelalaian, dan kesalahan padanya. Saudara. Jadi saudara-saudara di sini diulang dakwaannya beberapa kali, sementara di terjemahan saudara ya cuma sekali saja. Tapi saya ingin beritahu buat saudara bahwa kisah ini sangat relevan dengan apa yang saudara alami hari ini, dan saya berdoa sesudah saudara ikuti ibadah ini, saudara akan keluar bukan cuma pemenang tapi lebih daripada pemenang. Bisa bilang amin? Ingat kita sudah masuk di bulan ketiga dan semakin hari Tuhan semakin bekerja, walaupun keadaan saudara tidak seperti yang saudara harapkan, itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan sementara bekerja. Berapa banyak saudara punya SK harus digeser, berapa banyak saudara punya panggilan harus dibatalkan, berapa banyak saudara punya janji yang dibuat harus di cancel. Dengarkan, itu ada dalam planning dan rencana Tuhan. Dan saudara terpercaya bahwa Tuhan punya rencana jauh lebih hebat daripada saudara. Dengarkan, kadang-kadang ada yang kelihatan mulus, bukan berarti Tuhan tidak berkati. Kadang-kadang ada kelihatan makin hari makin turun, bukan berarti Tuhan tidak ada, saudara saya. Dan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Nah saudara lihat, ada orang yang diluputkan dari goa, ada orang yang cemplung ke dalam goa. Dua-dua ada dalam rencana Tuhan. Oh puji Tuhan, saya diluputkan. Bukan berarti yang masuk di dalam goa tidak ditolong Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika saya diutus untuk pergi melayani di Papua tahun 98 akhir, 99 Ambon pecah. Lalu orang berkata, puji Tuhan nih, Tuhan besertaku. Tidak, yang tinggal di Ambon tetap disertai, yang keluar juga tetap disertai. Bukan berarti yang keluar lebih rohani daripada yang tidak keluar, tidak. Semua sama, kita diberkati oleh Tuhan. Cuma caranya Tuhan berbeda, tetapi anugerah Tuhan tetap sama. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa lihat bahwa Mordekai itu lolos dari hukuman gantung, ya toh? Kan si Haman datang pagi-pagi hari untuk minta izin, tinggal ngomong izin raja. Mungkin semalam dia tidak tidur sampai pagi-pagi buta, belum matahari terbit. Si Haman sudah ada di sana karena dia sudah siapkan tiang gantungan untuk menggantung orang percaya, yaitu Mordekai.
Berapa banyak saudara sudah direncanakan hal yang jahat buat saudara, dengarkan kabar baik. Tuhan berikan perlindungan hal itu tidak terjadi. Dan kalau itu terjadi pun tetap Tuhan ada di dalam saudara. Amin. Nah memang saudara-saudara, begitu Haman ingin ngomong, tiba-tiba raja nyelak. Kadang-kadang saudara, satu kata, satu detik terakhir bisa menentukan kemenangan yang luar biasa. Jadi hari ini masih, kalau jatuh temponya masih 3 hari, happy-happy lah saudara-saudara ya. Kalau jatuh temponya masih 2 hari, happy-happy lah saudara ya. Kenapa masih ada 2 kali 24 jam? Atau tinggal 1 hari, 1 kali 24 jam, happy-happy lah saudara ya. Bahkan 1 detik sebelum jatuh tempo, tetap sukacita. Karena Tuhan mengontrol segala sesuatu. Ini tinggal mau ngomong gantung, nyela raja. Apa yang harus diperbuat untuk orang yang berjasa buat bangsa dan negara? Tuhan nyela. Semua orang boleh berkata, habislah. Semua teman-teman sudah diundang, mereka sudah siapkan kopi panas untuk menyaksikan pagi itu. Mordekai akan digantung. Tapi ternyata saudara-saudara, yang digantung adalah orang yang berusaha untuk menggantung saudara. Nah, saya mau kasih kabar baik buat saudara. Kita tidak pernah berdoa ya, supaya orang-orang itu digantung, tapi Tuhan bisa mengubah keadaan. Bukan kita yang digantung, tapi orang itu yang digantung. Dan saya ajak saudara, kita tidak bersuka cita kalau hal itu terjadi. Tapi karena dia pilih begitu ya sudah. Ya, dia pilih begitu ya sudah. Kita berdoa saja, supaya kalau boleh dia sadar dan mengerti. Yang percaya katakan amin. Ini berarti banyak saudara dalam keadaan yang tertekan hari ini. Tapi percaya saudara pulang dengan kebebasan yang luar biasa. Amin. Nah, Daniel ini menjadikan Tuhan sebagai resource. Bilang kiri kanan, jadikan Tuhan sebagai resource. Jangan jadikan institusi, instansi saudara sebagai resource. Itu cuma salah satu, bukan satu-satunya. Semua bilang salah satu. Jadi kalau saudara punya insentif ditahan, cuman salah satu, yang lain masih Tuhan bukakan. Kalau kau jadikan instansi institusimu satu-satunya, kau stres. Dong potong 1.000 saja kau stres. Apalagi dong potong 1 juta, kau tambah stres sudah-sudah. Tapi kalau kau jadikan Tuhan sebagai resource, kau tidak akan stres. Di sini kau tutup, di sana Tuhan bisa buka. Karena Tuhan adalah resource saya. Bisa bilang amin? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada umat-umat Tuhan, Tuhan memberikan wahyu kepada Yohanes ketika dia menulis kitab wahyu. Dan di dalam kitab wahyu, Tuhan berfirman bahwa lihatlah, aku yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Aku yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Makanya saudara bisa nyanyi seperti ini, best. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Semua ulangi saudara, Tuhan yang buka. Bukan kau yang buka, Tuhan yang buka. Kalau kau buka bisa salah pintu, kalau Tuhan buka tidak pernah salah pintu, saudara-saudara ya. Jadi kalau lihat, kalau ada pintu terbuka kecil, jangan coba dorong. Karena bisa saja itu pintu jebakan. Kalau Tuhan buka pintu tidak pernah buka kecil, dia buka lebar-lebar buat saudara. Dia tidak pernah buka pintu kecil-kecil, dia buka pintu yang lebar. Sehingga kita bisa berjalan di tanah yang rata. Itu perbuatan Tuhan. Nah, Daniel ini tidak menjadikan Tuhan sebagai resource. Buktinya apa? Pemimpin silih berganti, dia tetap eksis melayani Tuhan. Biasanya kalau pemimpin berganti kan menteri-menteri juga ikut ganti kan. Kalau ada saudara berkata begini, aduh saya dulu boleh waktu dia jadi kepala, aduh dia hargai saya, tapi sekarang ini kepala ini tidak pernah hormati saya. Saya punya masa kekelaman ini masa kegelapan yang paling hebat di dalam hidup saya. Saudara dengarkan, kalau itu masa kegelapan buat saudara, terang Tuhan tetap terbit atas saudara. Terang Tuhan tetap menjadi bagian saudara. Bisa bilang amin. Saudara, Daniel ada di dalam pemerintahan yang berbeda. Tadinya di bawah Nebukadnezar, Raja Babel. Sekarang Raja Persia, yaitu Darius. Tapi saya mau berkata buat saudara, pemimpin silih berganti, pola silih berganti, kasih setia Tuhan tidak pernah berganti. Tetap anugerah Tuhan melimpah dalam saudara. Makanya hari ini saya mau berkata buat saudara, tolong jangan sia-siakan
kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama, tolong ditayangkan. 2 Korintus 6 pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama, dikatakan begini, sebagai teman-teman sekerja. Saya mau berkata buat saudara, kita adalah teman-teman sekerja yang setuju, katakan amin. Kemungkinan ini cuma karena saya khotbah jadi saya berdiri di sini, saudara saya. Tapi kita semuanya sama, kita teman-teman sekerja. Saya ini cuma jadi ponter buat saudara untuk menunjukkan tentang Yesus. Saya jadi ponter untuk tunjukkan Yesus kepada saudara. Saudara kalau lihat ada orang presentasi, lalu ada di tangan mereka seperti sinar laser yang kecil tuh warna merah atau warna hijau, itu namanya pointer, saudara-saudara. Nah, saya itu seperti itu, sama kita, cuma karena saya khotbah jadi saya ada di sini. Jadi saya berkata, teman-teman sekerja dengarkan, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, kita telah terima kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang tidak layak kita terima, tidak bisa kita bayar, terlalu mahal dan diberikan dengan cuma-cuma. Itu disebut kasih karunia. Ya, kasih karunia. Kita jadi benar bukan karena perbuatan kita, Roma pasal 5, tetapi karena ketaatan Tuhan. Oleh karena ketaatan satu orang kita semua menjadi orang benar. Saya benar bukan karena ketaatan saya, tapi saya benar karena ketaatan Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita sudah baca tadi Yesaya 53, kita sudah baca 2 Petrus pasal 2, bahwa dia yang tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, menjadi dosa karena dia mengambil kesalahan kita. Pertanyaan yang saya pernah tanyakan, saya tanya ulang lagi. Bisakah orang yang tidak berdosa seperti Kristus itu menjadi berdosa? Bisa. Tanpa harus berbuat dosa, dia bisa menjadi berdosa karena dia mengambil dosa kita. Tuhan tidak pernah berbuat dosa loh. Jadi dia jadi berdosa bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena dia mengambil dosa kita. Pertanyaan kedua, bisakah kita yang berdosa menjadi suci tanpa harus berbuat baik? Bisa. Kita mengambil kebaikan Tuhan menjadi bagian kita. Ingat kita dikembalikan. Jadi ini yang disebut dengan kasih karunia. Jangan kamu membuat menjadi sia-sia. Ketika engkau mengizinkan dakwaan menjadi bagian saudara. Ketika didengar oleh Daniel. Bapak Ibu, bocoran ini rencana ini sengaja dibocorkan ke publik. Ya, dan dikatakan ketika Daniel mendengar, dia tetap renungkan kebaikan Tuhan. Mari gunakan tombol ignore dan save yang sudah Tuhan taruh di hati saudara dengan benar. Apa yang orang katakan jangan di save, apa yang Tuhan katakan itu yang di save. Apa yang orang bicara jangan disimpan, apa yang Tuhan bicara itu yang disimpan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang maupun malam. Padahal tong baru dengar orang lagi mencelakakan kita. Padahal kita baru dengar ada rencana untuk menghabisi kita. Padahal kita baru dengar ada rencana untuk menghancurkan kita. Jangan direnungkan, renungkanlah kebaikan Tuhan. Saya tersangka dong ada rencana begini. Stop, jangan dibicarakan. Daniel tidak membicarakannya. Dia dengar, tapi dia tidak membicarakannya. Saudara dengar, tapi tidak meresponinya. Kalau itu datang dari Tuhan, responi. Kalau itu bukan dari Tuhan, jangan diresponi. Berapa kali orang berusaha untuk menghancurkan saudara dan saudara meresponinya. Hari ini saudara belajar, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi begitu ada orang bicara-bicara, saudara bilang begini, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah mazmurku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkau tetap bagianku. Tuhan, saya sudah dengar dong buat SK untuk geser saya. Engkaulah kekuatan saya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daniel dengar. Dan mari kita pelajari pelan-pelan apa yang ditulis oleh Paulus ini kepada jemaat di Korintus. Dan jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Bagaimana cara kita menghargainya? Lihat ayatnya yang kedua. Apa yang dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Saudara, selamat ini bukan cuma pindah dari maut kepada kehidupan, tapi selamat ini dalam seluruh keadaan kita. Selamat di pikiran, selamat di perasaan, selamat di tubuh, sembuh yang sakit sembuh. Ini masuk di dalamnya, ya. Kata ini masuk di dalam semua, mencakup semuanya. Aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya semua bilang waktu ini. Kalau saudara buka dalam bahasa Inggris now, ya toh? Waktu ini itu now, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berhentilah hidup dengan apa yang sudah divonis minggu lalu. Waktu saudara pergi, dia pergi ke dokter, dokter kasih diagnosa,
itu waktu lalu. Hari ini ambil kasih karunia. Atau saudara hidup di masa depan, saudara mulai bayangkan nanti yang hadir di saya pemakaman siapa yang hadir saya, pasti dia ini terdatang ini. Waktu ini itu hidup di masa lalu, itu hari ini jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan, hiduplah hari ini, semua bilang hari ini. Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa pegang hari esok, ya. Ada satu lagu One Day at the Time, itu ada satu kalimat, and tomorrow will never be mine. Ya, C coba ya. And tomorrow will never be mine. Lord, for my sake, help me to one day at the time. Itu lagu lama sekali ya. I'm only human. Ya, jadi saudara, besok itu kita nggak bisa pegang. Hiduplah hari ini. Ada di satu kampung, satu kota, angkot-angkot semua tulis begini. Hari ini bayar, besok gratis. Ada yang naik, oh puji Tuhan. Nanti besok saya naik, saya akan bawa dompet karena besok gratis. Besok dia naik, ditagih sama yang punya angkot. Loh, kemarin kan kamu tulis hari ini bayar besok gratis. Kau baca ulang baik-baik lagi. Hari ini bayar besok gratis. Bukan kemarin bayar hari ini gratis, saudara-saudara ya. Bukan, tapi hari ini bayar besok gratis. Saudara tidak pernah akan ada di hari esok, selalu kita ada di hari ini. Jadi Alkitab berkata, now hari ini adalah perkenanan Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan. Ucapkan dalam hati saudara, hari ini kemenangan sudah menjadi bagian saya. Hari ini jawaban sudah menjadi milik saya. Setiap hari saudara memperkatakan, hari ini. Saudara tahu orang Israel itu dari tahun 1800 mereka berkata begini, tahun depan di Yerusalem, tahun depan di Yerusalem. Waktu kongres pertama mereka, saudara tahu tahun 98 itu kongres ke-100 dan George Soros itu jadi ketua panitia untuk perayaan besar-besaran. Dan semua mata uang asing di pasar Asia diborong habis. Maka hari itu terjadilah apa yang disebut dalam istilah pasar supply and demand, saudara ya. Kalau supply banyak, ya demand kurang, harga turun. Kalau supply kurang, demand-nya banyak, permintaannya banyak, harga naik. Jadi semua pasar, mata-mata uang di pasar saham, di pasar Asia, semua diborong. Sudah ingat hari itu, tahun itu, bahkan USD bisa dikonversi ke rupiah sampai 15-20 dolar, 20 ribu. Saudara ya, zaman itu saudara ya. Nah, saya tidak bicara soal itu, tapi saya ingin beritahu buat saudara bahwa setiap kali mereka memperkatakan dengan percaya, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. 50 tahun, Jubilee. Dari sejak kongres pertama dibuat, tahun 48, 50 tahun kemudian, 50 tahun, Jubilee. Mereka merdeka. Mari kita hidup dengan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Hari ini, hari perkenanan Tuhan bagi saya. Hari ini, hari kemenangan bagi saya. Besok bangun pagi, hari ini, hari kasih karunia Tuhan yang melimpah. Saya sudah dengar orang bicara, tapi hari ini, hari kemenangan bagi saya. Saya sudah dengar orang rencana, hari ini, hari berkat buat saya. Hari ini, hari jawaban buat saya. Setiap hari ucapkan dengan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Hari ini, karena di situ dikatakan now. Semua bilang hari ini. Jadi besok kalau kau bangun hari ini. Kenapa? Hari ini harinya Tuhan. Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. This is the day that the Lord has made. Bukan cuma hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nama-nama hari diambil dari perayaan Babilonia. Sunday, hari matahari, Monday, hari bulan. Tetapi kita bilang ini harinya Tuhan. Tidak ada Jumat Kliwon, genderuwo, gentayangan, harinya Tuhan. Mau masuk rumah tidak pakai lihat hari-hari, harinya Tuhan. Mau menikah tidak lihat hari baik, harinya Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, kau sudah rencana lihat hari baik. Haleluya. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Lebih saudara baca ayatnya. Mazmur 18 ayat yang ke-24. Aku mau bersuka-suka tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka-suka di dalamnya. Ya, puji Tuhan. Satu lagi, dia ada beda sedikit di situ. Haleluya. F tadi, F atau apa tuh? Bintang F tadi? This is the day that the Lord has made. Mazmur 19 ayatnya yang ke-24, ya. Mazmur 19 ayat 24. Inilah
hari yang dijadikan Tuhan. 118 ayat 24 ya. Betul kan? 118 ayat 24. Mazmur 118. Kenapa dari tadi dia tidak keluar-keluar ini kah? Hah? Oh 19 tadi ayat 24. Sama-sama kita baca 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ada surat untuk menjatuhkan kita, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Amin. Begitu besok kau pergi, kau kawan, kau sudah dapat SK pindah di sini. Hari ini harinya Tuhan, harinya. Kawan, minta maaf, dong lagi rapat, dong lagi mau kasih pindah kau di bagian yang ini. Hari ini harinya Tuhan. Ini namanya tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kapan ucapan syukurnya? Now. Kapan Daniel mulai bersyukur? Sekarang. Ada keputusan untuk hal yang sulit, sekaranglah waktunya. Darius orang media, saudara, ini yang terjadi dalam hidup kita, di mana banyak kali saudara bergumul dan protes. Kenapa orang ini yang harus menjadi bos saya? Saya tidak pernah mengharapkan dia ini yang harus jadi komandan saya. Kenapa dia yang ada? Saudara tidak bisa memilih hal ini, saudara tidak bisa menentukan, tapi dengarkan, semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara mulai bersuka citalah, kenapa Tuhan bisa memakai orang-orang seperti begini untuk menjalankan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Kores itu bukan orang Yahudi, tapi Tuhan berkata inilah hambaku, dan Kores ini bisa dipakai Tuhan untuk mengizinkan orang Israel pulang, membangun Yerusalem, membangun tembok, membangun bait Allah. Bukan orang Yahudi. Tuhan bisa pakai orang-orang ini. Berhentilah bersungut dengan pemimpinmu, mulailah mendoakan dia. Setuju katakan amin. Karena untuk memimpin ada dua hal yang mutlak. Yang pertama tunduk, semua bilang tunduk. Yang kedua taat. Tunduk, taat. Saudara bisa tunduk tanpa taat. Kalau dia kasih perintah melanggar firman Tuhan, saudara tetap hormat. Tapi saudara tidak harus melakukannya. Daniel tidak cerita-cerita di luar pemimpin kayak apa teman-teman, bobrok semua. Saya berdoa supaya kamu cepat mati saja. Selama kamu hidup ini saya tidak aman. Ya, makin kau berdoa dia mati, dia makin sehat, saudara-saudara ya. Dia makin kuat, saudara. Jadi saudara, apa yang kita lakukan? Terima kasih Tuhan karena ada yang lebih tinggi daripada orang-orang ini, yaitu Tuhan yang memegang segala sesuatu. Engkau mengontrol segala sesuatu dan aku ada dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Dia tidak memberontak. Saya tetap menghargai, saya tetap hormat, saya tetap tunduk kepada. Tapi kalau kau suruh saya tidak harus beribadah, saya tidak bisa melakukannya. Saya tetap harus beribadah. Saya tidak sementara mengajak saudara berontak. Mohon maaf saudara, jangan pakai jam kerja untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara lakukan sebelum jam kerja silakan. Jangan ganggu saya mau renungkan firman Tuhan, saya ini orang beribadah. Itu salah besar saudara-saudara ya. Kalau kau masuk jam kerja bunyi teng, lakukanlah pekerjaan itu jauh lebih hebat daripada yang lain. Daniel lebih hebat daripada yang lain dalam soal pekerjaan. Dong cari dia punya absen tidak ada. Dong cari dia punya kinerja tidak dapat. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan dia. Jadi Bapak Ibu jangan jadikan jam kerja untuk beribadah. Saudara. Beribadah sebelum itu, tidak apa-apa. Bapak saya punya kebiasaan setiap pagi sebelum kerja, saya mesti baca firman Tuhan. Di luar jam harus kau kerja. Bilang amin. Jadi kalau misalnya jam kerja jam 8, ya 5 menit sebelum jam 8 kau sudah merenungkanlah. Begitu jam 8 kau kerja jauh lebih cepat, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada mereka. Kerjakan melebihi apa yang orang lain kerjakan. Yang bukan bagian saudara pun saudara kerjakan. Saya percaya itu yang namanya tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Apa? Apa yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Setuju katakan amin. Jadi now is the time. Sekarang adalah waktu perkenanan. Lihat, Darius bukan orang Israel. Dia orang Media Persia. Tetapi Daniel tetap tunduk. Dikatakan di sana ada banyak orang yang diangkat. Termasuk Daniel punya posisi. Kenapa? Sebab Daniel memiliki roh yang berbeda. Ayat yang keempat. Daniel melebihi para pejabat tinggi. Dengarkan, ada saatnya. Apa yang pernah saudara pelajari di bangku kuliah atau di bangku pendidikan tidak bisa menolong saudara.
Tetapi Tuhan masih punya cara buat saudara. Petrus seorang ahli dalam soal nelayan. Tapi ada saatnya dia tidak bisa menyelamatkan perahu yang hampir tenggelam. Tuhan adalah segalanya. Haleluya. Saya pernah mendengar ada seorang anak Tuhan yang lulusan ITB, Institut Teknologi Bandung dengan gelar insinyur, dan dia seorang kontraktor konsultan yang hebat, tapi dia berkata begini, Pak Pendeta, ada hal-hal yang saya harus akui, tidak pernah saya pelajari di bangku kuliah, tapi saya bisa temukan dari tukang-tukang yang tidak pernah lulus sekolah ini, tapi mereka takut akan Tuhan, mereka punya hikmat jauh melebihi, sampai saya harus dengan rendah hati mengakui, yang ini saya belum pernah pelajari, dari mana kamu bisa mendapatkannya? Saudara, saya ingat ada seorang dokter yang mengaku bahwa dia melakukan operasi tersulit, tetapi dengan kesuksesan yang luar biasa. Karena ada seorang anak yang mau dioperasi, kemungkinan untuk selamat kecil. Tapi sebelum anak itu dioperasi, dia bilang, Bapak dokter, bolehkah saya berdoa sebelum dokter melakukan operasi? Oh silakan. Dan dokter itu mendengar dengan jelas. Dia bilang, Tuhan Yesus, gembala yang baik, tolonglah aku dombamu yang kecil ini, biar engkau juga bisa mengambil alih dan turut bersama-sama dengan dokter melakukan operasi yang sulit ini. Menurut dokter sulit, tapi saya percaya menurut engkau tidak sulit. Amin. Itu dokter menangis dan dia bilang belum pernah saya melakukan operasi sesukses hari itu. Cuma karena ada seorang anak kecil yang berkata, Tuhan Yesus tolonglah dombamu yang kecil ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa Daniel berhasil? Bukan disiplin ilmu, bukan Harvard University jebolan, bukan. Tapi karena ada hikmat dan roh Tuhan pada dia. Saya berkata itu ada pada saudara hari ini. Itu ada pada saudara dan jangan sia-siakan Tuhan. Aku tidak tahu mau buat apa. Tapi engkau punya jawaban atas persoalan saya ini. Haleluya, tidur enak, gak usah dipikirin. Besok pagi kau bangun, Tuhan sudah tunggu dengan berkat. Siapakah manusia sehingga engkau mengunjungi setiap pagi dan engkau memberikan berkat yang luar biasa. Tuhan kalau mengunjungi kita pagi hari, dia tidak pakai piyama, tapi dia 1 kali 24 jam dengan kemuliaannya. Penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Sementara kita kalau pagi-pagi didatangi orang, mungkin sebentar saya beres-beres dulu, saya siap-siap dulu. Tuhan selalu penuh dengan kemuliaan dan setiap pagi dia membawa berkat buat saya dan saudara. Sebelum orang Israel bangun, mana sudah tersedia. Begitu mereka bangun, tidak perlu diupayakan tinggal ambil. Sebelum saudara bangun hari ini, Tuhan sudah siapkan kasih karunia yang luar biasa. Bisa bilang amin. Daniel berbeda dengan yang lain karena dia punya roh yang luar biasa. Apa itu roh yang luar biasa? Penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Setelah melewati begitu banyak finalis dalam lomba melukis yang diminta oleh seorang raja dengan judul Peace. Tolong seluruh pelukis diundang untuk buat lukisan dengan judul Damai. Dan setelah melewati begitu banyak seleksi, akhirnya 3 finalis muncul. Yang pertama menggambar situasi di persawahan dengan latar belakang gunung, burung-burung berterbangan, dan begitu damainya ada sungai yang mengalir, dikelilingi oleh begitu banyak pohon-pohon yang rindang. Dan saudara-saudara, ini finalis pertama, raja melewatkannya. Bagus. Ini piece bagus. Lalu yang kedua ada sebuah lukisan yang melukiskan betapa teduhnya lautan. Oh, burung-burung berterbangan, langit begitu cerah, matahari bersinar, lalu pantulan matahari itu terpancar di laut. Boleh. Ini juga menunjukkan damai sejahtera. Tetapi saudara-saudara, pilihan raja jatuh pada sebuah lukisan yang di luar dugaan, di mana lukisan yang ketiga ini jauh dari perasaan damai, jauh dari situasi damai, di mana angin bertiup, langit kelam, badai menghempas, tidak ada terang yang timbul, bulan tertutup oleh awan, lalu di tengah-tengah badai ombak yang gemuruh itu ada batu karang di tengah-tengah laut, dan di batu karang itu ada induk burung bersama anaknya, dan anaknya sementara main-main,
Dan dia bilang, inilah pemenangnya. Kenapa? Damai sejahtera yang sejati itu hanya terjadi ketika kita ada di dalam badai, tapi kita tetap bisa bersuka cita. Itu damai sejahtera yang sejati, dan itu yang Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Sehingga kita bisa bilang begini, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sesuatu yang berbeda Tuhan kerjakan di dalam kita. Sementara orang lain susah, kita bersuka cita. Saudara tahu bagaimana burung Raja Wali bisa naik terbang? Bukan dengan angin sepoi-sepoi, tapi angin badai. Jadi hari ini kalau ada badai bilang begini, saya mau terbang tinggi. Saya mau bersembunyi, itu bukan Raja Wali. Saya mau bersembunyi, saya mau cuti, itu bukan Raja Wali. Raja Wali dia keluar dan memanfaatkan angin badai itu. Lalu dia naik terbang. Lihat Yesaya pasal 40. Ayat 30 dan 31. Yesaya pasal 40. Ya, Yesaya pasal 40, firman Tuhan berkata begini, ini badai saudara ya, seluruh orang bersepakat hajar Daniel sendiri. Badai besar. Tapi saudara bisa lihat nanti ya, Daniel, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, ayat 31. Ini sudah yang sudah lihat hari. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya dan saudara. Saudara ambil waktu untuk beribadah, menanti-nantikan Tuhan. Saudara ambil waktu untuk bersekutu, menanti-nantikan Tuhan. Saya kaget saudara ya, coba skip dulu, kita pergi ke Ibrani 10 ayat 25. Ketika saya baca ini saya kaget sekali, karena kata bersekutu, berkumpul bersama-sama, itu dipakai kata assembling ya. Janganlah kamu menjauhi persekutuan seperti yang dibiasakan, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan badani, pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan. Nah, kata pertemuan-pertemuan ini dalam bahasa Inggris disebut assembling. Assembling itu sebetulnya istilah untuk manufacturing ya. Jadi bagian yang satu, part yang satu disatukan, sampai akhirnya jadi sebuah benda atau jadi sebuah barang. Entah itu elektronik, entah itu mobil, itu namanya assembling ya. Jadi ini part-partnya diambil. Nah ternyata waktu kita bersekutu saudara-saudara, bagian-bagian ini disatukan jadi satu, yang ini namanya tubuh Kristus. Ya, ada bagian yang tidak kelihatan. Saudara pernah lihat jantung muncul di luar? Kalau dia muncul berarti saudara sudah game over saudara-saudara ya. Tapi jantung itu bisa menentukan tubuh itu sehat atau tidak. Ya toh? Orang cuma puji, kopu tangan mantap, kopu otot, masil bagus ya. Ada orang bilang, kopu jantung bagus. Jarang karena tidak kelihatan. Tapi dia bisa menentukan nasib seseorang. Nah, Bapak Ibu mungkin saudara tidak pernah dihargai, tidak pernah dimunculkan. Jangan-jangan kau menentukan keberhasilan satu perusahaan, satu institusi, walaupun kau tidak terkenal. Tapi karena kau punya kehadiran, perusahaan itu diberkati. Setuju katakan amin. Saya ingat seorang hamba Tuhan, dapat visi dibawa ke surga untuk terima mahkota. Dan sampai di surga ada lima piala yang di depan, dan dia lihat lima ini hampir seperti orang yang tidak pernah terkenal. Nah dari 5 piala itu satu paling tinggi, dan dengan GR, dengan bangganya dia berkata, pasti yang tinggi itu sapunya. Karena saya pendeta besar, lapangan terbesar disiapkan ketika saya KKR, panitia dibuat ratusan orang hanya untuk persiapan KKR, dan saya selalu datang di ribuan orang akan menghadiri, saya punya pertemuan-pertemuan itu. Jadi saya pasti punya yang paling tinggi itu. Nah begitu yang pertama dipanggil, dia percaya, dia bilang ini pasti bukan yang tinggi, betul, bukan yang tinggi dikasih. Yang kedua datang, dia tenang saja, pasti ini orang terkenal nih, betul. Nah begitu yang ketiga tinggal 2 saudara ya, satu tinggi satu pendek, dan begitu dia lihat di sebelahnya cuma seorang oma yang sederhana. Lalu dia pasti bilang begini,
Ini pasti Oma ini dapat yang pendek dan saya yang tinggi. Karena ini Oma ini tidak terkenal. Lalu dia dipanggil, saudara ya. Masih tersisa 2, yang tinggi dan yang pendek. Betapa terkejutnya, dia dikasih yang pendek. Dia bilang, malaikat jangan bercanda. Ini malaikat di surga bercanda. Ini coba kau periksa file baik-baik. Ini pasti salah, ini ada error kau file di sini. Yang tinggi itu saya punya. Emangnya kamu pikir kamu punya? Karena apa alasannya? Saya ini pendeta terkenal, dilihat ke belakang. Itu Oma tidak terkenal kok. Oma itu punya wajah tidak pernah saya lihat ada di spanduk. Saya buka semua FB, Instagram. Saya buka di YouTube tidak pernah ada khotbah dari Oma ini. Saya punya wajah yang muncul di mana? YouTuber saya banyak sekali. Saya punya khotbah sudah dibuat puluhan ribu di dalam YouTube. Ini Oma tidak pernah satu kali pun berbicara di YouTube. Masa dia yang dapat lebih tinggi? Salah, ini sorga error. Itu komputer di dunia bisa error, bisa kena virus. Sorga pun komputer pernah kena virus. Kau jelaskan dulu, kenapa saya dapat yang pendek dan Oma itu harus dapat yang tinggi. Dengarkan, kau bisa berhasil, kau bisa menginjil di mana-mana karena doa dari Oma ini. Setiap hari, setiap malam dia berdoa supaya kau dipakai Tuhan. Bapak Ibu mungkin tidak kelihatan, tapi kita menentukan keberhasilan pekerjaan Tuhan. Makanya assembling, kumpul sama-sama. Nanti pulang bilang kepada orang yang hari ini terdatang, tadi ada satu bagian yang kurang di ibadah. Karena semua sejalan cuma busi satu belum ada ya. Jadi mobil agak sedikit sendat-sendat. Artinya apa? Semua kita ini bagian yang sangat diperlukan untuk persekutuan. Tidak ada yang tidak berfungsi. Semua punya nilai dalam kerajaan sorga. Amin. Bahkan saudara yang saya lihat saudara-saudara ya, Alkitab berkata, Mazmur 150, biarlah semua yang bernapas pujilah Tuhan. Bukan biarlah semua yang suara bagus puji Tuhan. Orang Ambon saja masuk surga, saudara-saudara ya. Orang Batak saja masuk surga, saudara ya. Karena orang biar mabuk saja suara bagus, saudara, apalagi normal, saudara ya. Di Papua juga yang masuk surga. Karena orang Papua nih biar mabuk tahu ayat, saudara-saudara ya. Bayangkan mana ada negara atau wilayah seperti kita ini. Mabuk saja tahu ayat. Dia pulang malam minggu mabuk berat, sutar tahu rumah, akhirnya tinggal di gereja. Sampai di gereja besok pagi pendeta membuka gereja, kenapa ada orang mabuk? Kenapa kau di sini? Keluar! Mengapa engkau melarang aku tinggal di rumah Bapakku? Bayangkan itu saudara-saudara. Ayatnya ada. Lalu pendeta menimpali dia. Apakah engkau Mesias? Engkau sendiri yang mengatakannya. Saudara bisa bayangkan ini mabuk saja tahu ayat. Langsung pendeta telepon patroli, tolong datang itu mau ibadah. Ini dia bikin kacau, patroli datang dengan mobil patroli. Dia melihat pendeta dengan muka senyum. Saatnya anak manusia diserahkan telah tiba. Saudara. Waduh bayangkan saudara-saudara. Sampai kayak begitu saudara-saudara ya. Bukankah kita bahagia bisa ada di daerah Injil melimpah sampai orang mabuk juga bisa tahu? Makanya saya ingatkan buat saudara, kasih tahu di kiri kanan bilang jangan kalah dengan orang mabuk. Dia mabuk saja bisa ngomong ayat apalagi kau yang mabuk saudara-saudara ya. Kau mesti ngomong ayat lebih banyak daripada dia. Setuju katakan amin. Alkitab berkata biarlah semua yang bernapas pujilah Tuhan. Bukan semua yang suara bagus. Saya lihat jangankan menyanyi, ada orang yang tepuk tangan saja fals saudara-saudara ya. Tidak ikut irama orang lain maju, dia masih fals. Tapi dia layak untuk menerima berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata biarlah semua yang bernapas. Bukan semua yang tahu tepuk tangan dengan normal. Bukan semua yang menyanyi dengan bagus. Tapi semua yang bernapas pujilah Tuhan. Setuju katakan amin. Nah makanya saudara saya ini dalam anugerah Tuhan. Saya bertanya Tuhan. Banyak orang tidak ragu kalau om tante yang sudah mendahului mereka tuh selamat atau tidak ya. Kira-kira dong selamat ke tidak ya? Dia tidak pernah gereja. Dengarkan Bapak Ibu kabar baik. Satu orang diselamatkan. Seisi rumah akan diselamatkan. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Rahab yang menampung 2 orang itu. Dan seluruh keluarganya ikut diselamatkan. Kumpul semua, om, tante semua, asal kumpul di rumah ini. Ada tanda benang gerimis ini. Mereka semua diselamatkan. Kita tidak tahu saudara-saudara. Karena mungkin di hari-hari terakhir pada waktu dia koma dan tidak bisa berbicara pun. Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Makanya jangan berhenti tabur firman Tuhan. Karena aku menanam, Apolos menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saudara kita tidak tahu. Tiba-tiba kita ketemu, kok bisa dia di surga? Iya, di tengah-tengah keadaan koma. Mama mengaku Yesus Tuhan. Karena saudara, orang mengaku kan tidak harus pakai mulut. Betul lah kita bilang, tapi orang bisu kan tidak bisa ngomong. Iya kan? Apakah orang bisu tidak layak untuk menerima berkat? Layak. Dengan hati dia percaya. Amin.
Ada orang di saat-saat terakhir sudah mau eksekusi. Dia percaya Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena kau penyebabnya. Kau percaya Tuhan, makanya seisi rumah diselamatkan. Saudara. Makanya jangan menyesali ambil pilihan untuk percaya Tuhan. Orang-orang di rumahmu pasti akan diselamatkan. Ucapkan terus, tabur terus kebenaran firman Tuhan. Jadi pulang ke rumah, jangan jadi pendakwa, jadi pembawa berkat. Kamu di gereja-gereja, kau mati, masuk neraka. Itu pendakwa, saudara-saudara ya. Nah, saudara, dia bilang lebih baik kau jam pulang-pulang rumah, setiap kali kau pulang rumah itu jadi orang terdakwa semua, saudara-saudara ya. Kau jadi pembawa berkat, setuju katakan amin. Hei orang yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, haleluya. Ucapkan berkat, saya percaya Tuhan akan punya akses untuk memberi pertumbuhan. Karena ada berkat yang saudara tabur. Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan memberi pertumbuhan. Seorang ibu yang bergumul dengan anaknya, berhenti mengkomplain, dia mulai mengucapkan berkat. Tuhan, saya percaya anakku ada dalam agenda Tuhan. Dan minimal 1 talenta dia punya. Sebab tidak ada anak yang tidak dilahirkan tanpa talenta. Minimal 1 dia punya. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya percaya Tuhan sudah siapkan talenta buat dia. Tuhan tumbuhkan berkat. Tidak lama kemudian anak ini bertobat. Dan dia menjadi penginjil yang luar biasa. Untuk membawa orang-orang yang terikat dengan narkoba kembali kepada Tuhan. Tuhan memberi pertumbuhan. Saya tahu Daniel setiap kali beribadah. Dia mengucapkan berkat. Bahkan bukan cuma untuk bangsanya. Karena menghadap ke Yerusalem. Dia mengucapkan berkat untuk daerah di mana dia dibuang. Kenapa? Ada surat yang dibuat oleh Yeremia. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Karena kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kamu. Dan Daniel ini orang buangan. Pasti dia membaca surat Yeremia dan dia ucapkan berkat. Bisa bilang amin? Ah, ini kantor terlaku sekali. Saya kalau boleh pindah tempat lain saya pindah. Ini kantor neraka betul. Ucapkan berkat. Ucapkan berkat. Haleluya. Ini bukan kotanya Daniel. Bukan daerah yang harus dia tinggal selama-lamanya. Dia harus kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun kamu akan balik. Tapi selama kamu di pembuangan, bangun. Saking semangat mereka bangun, ada yang tidak mau pulang. Mordekai termau pulang, saudara ya. Karena yang lain pulang, Mordekai termau pulang. Karena itu Mordekai terjadi untuk orang-orang yang termau pulang, saudara ya. Don termau pulang dong, bayangkan orang bangun settle 70 tahun, pasti bagus, banyak jaringan, perusahaan sudah di mana-mana, kantor buka di mana-mana, terus mulai dari nol lagi di Yerusalem. Tunggu dulu. Makanya sudah setiap kali saya pergi ke Israel, di bawah pintu tiap bangun pagi, selalu ada surat. Kalau ada di antara rombongan mau orang Israel, suruh dia kembali. Jangan pikir kau akan aman di negara yang sekarang kau tinggal ini. Mungkin kau punya perasaan, tapi ayo kembali. Mereka selalu kasih ajakan. Nah, kalau saya bawa orang Papua, selalu dicek. Karena ada banyak orang Papua yang mirip-mirip Israel. Saudara. Mereka cek namanya. Kalau ada kaitan langsung ditahan. Mau tinggal di sini nggak? Kita siapkan apartemen, kita siapkan tempat. Ada yang terada kaitan pun dong, sengaja buang paspor. Saya bilang, kau bukan tinggal di apartemen, kau tinggal di penjara nanti, saudara-saudara ya. Iya, ada yang saya mau pulang. Dia buang paspor, untung ada anggota yang dapat. Sama paspor ini. Kenapa kau angkat itu, saya sengaja buang supaya saya terus pulang-pulang. Kau bukan pulang masuk apartemen, kau masuk penjara di sini. Karena kau terada dokumen, kau pikir gampang kah? Dan urusannya panjang karena Indonesia tidak punya kedutaan di Israel. Mesti pergi ke Yordania atau pergi ke Mesir jauh. Nah, gitu kan. Banyak peristiwa luar biasa. Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya pergi, pas masuk ke Galilea, ada rombongan yang mau pulang. Tapi satu orang tidak bisa pulang. Karena dia kena serangan waktu di Bethlehem. Dan dia dirawat di daerah utara di Nazaret. Tour leader di mana saya pakai perusahaannya, dia bilang, Pak Pendeta kalau ada waktu perjalanan hari ini, selesai bisa kunjungi di rumah sakit. Boleh. Rupanya dia tidak cerita riwayat penyakitnya. Orang kasih beng-beng dia makan, orang kasih coklat dia hajar. Rupanya dia punya gula darah tinggi, saudara-saudara, dan dia tidak cerita. Kalau begitu dia tidak enak badan, orang kasih panadol dia hajar. Pokoknya dia mantap, dong kasih apa saja dia hajar. Saudara, begitu di Bethlehem, 600 drop. Sudah tahu kalau orang 600 itu pasti ada yang pecah. Betul, saya pergi sesudah perjalanan sore hari, ada waktu saya pergi. Itu kabel kiri kanan sudah tidak sadar. Saya tanya dokter, dia bilang no hope. Sudah tidak ada harapan. Karena orang sudah tidak sadar, terus dia cuma minta beberapa kata dalam bahasa Indonesia untuk bisa berkomunikasi, misalnya makan, minum, tulis gitu ya. Lalu saudara-saudara kami masuk berdoa,
Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Buktikan, karena orang-orang di sini belum percaya Mesias. Buktikan bahwa alat mereka yang canggih sekalipun tidak berguna apa-apa kalau bukan tangan Tuhan yang menyertai. Hari pertama kami kunjungi, tidak ada apa-apa. Itu badannya sudah penuh dengan kabel ya. Saya masih ingat namanya Ridouli Marpaung kalau nggak salah sudah ya. Itu. Besok lagi saya datang, saya lihat tangannya mulai digerakkan. Saudara, kami habis kunjungan di utara kurang lebih 3 hari, kemudian hari keempat kami harus pulang. Betapa terkejutnya saya, karena kami landing di Cengkareng sama-sama, cuma pesawatnya beda. Begitu saya sampai duluan, keluarganya bilang, Pak Pendeta terima kasih sudah doakan. Oh iya, kita berdoa supaya cepat sembuh. Dia mau landing hari ini. Hah? Semua tadi? Iya. Beda pesawat dengan Bapak, tapi hari ini dia juga landing sama-sama. Saudara, waktu yang dibutuhkan untuk recovery, menurut dokter tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu, mungkin kau punya karir so hancur karena orang bicara-bicara koding, surat kaleng, dengan barang apa. Tuhan yang pulihkan nama baik kita. Berhenti untuk pikir bagaimana supaya saya pulih. Tuhan yang akan pulihkan. Yusuf itu hancur namanya karena perbuatan istri Potifar. Dan di mata orang Mesir, dia seorang penjahat karena mau memperkosa istri pejabat. Tetapi bukan dia yang perbaiki nama baiknya. Kalau Tuhan yang perbaiki, plus posisi yang melebihi segalanya. Daniel sengaja dihancurkan. Ternyata kau orang yang memberontak kepada raja. Karena sudah ada perintah raja, kita ketemu orang ini. Yang kau bangga-bangga, yang kau tinggi-tinggikan, kita telah temukan. Kan sudah tanda tangan dan menurut undang-undang media tidak bisa dibatalkan. Astaga. Saudara lihat Daniel sampai masuk ke dalam gua. Sampai masuk ke dalam persoalan. Ada yang dihindari, tetap Tuhan beserta. Ada yang sampai masuk, tetap Tuhan beserta. Amin. Mari kita baca ayat terakhir. Ya, waktu saya sudah habis. Mazmur 139. Mazmur 139. Mazmur 139. Kita akan lihat firman Tuhan ini sambil kita bangkit berdiri. Saya minta musik siap dengan nada A. Singers bisa membantu saya. Kita akan lihat ayatnya yang ke-7, 8, dan sampai ayat yang ke-9 dan ke-10. Mari baca bersama-sama 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ada Tuhan. Yang masuk ada Tuhan, yang dihindari ada Tuhan, yang tinggal ada Tuhan, yang perang ada Tuhan. Saudara-saudara, Daud mengerti hal ini. Ketika orang-orang bertengkar, yang tidak ikut perang jangan bagi jarahan. Daud berkata, bagian orang yang jaga barang dan bagian orang yang perang sama, harus dibagi. Saya mau berkata buat saudara, bagian saudara sama. Daud surgawi sementara membagi jarahan yang luar biasa buat kita semua. Hari ini dengarkan, 2 Raja 20 akan menjadi bagian saudara. 1 hari saudara menghargai anugerah Tuhan, 3 hari saudara menjarah, dan itu tidak pernah habis-habisnya. Mereka menghargai anugerah Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, dan mereka menjarah jarahan yang sangat luar biasa. Mari nyanyikan pujian ini sebagai tanda bahwa yang ada pada kita adalah Roh Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya.